Rob dalam Kok terjemahan sih? Berarti bukan. Iya, berarti kamu menjadikan Muhammad sebagai Robmu enggak? Bukan. Apapun itu Nabi Muhammad adalah. No. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada sebentar, kita kasih naik ada siapa ya? Sabar. Punggawa Islam. Oke, Punggawa Islam. Ya, selamat malam Punggawa Islam. Selamat malam, Dis. Ya, Punggawa Islam, apakah Anda nih seorang Muslim, Bang? Ya, Muslim. Muslim. Bagaimana? Anda siap untuk berdiskusi dengan baik? Ya. Oke, baik, silakan. Muslim-muslim sekarang udah pada maskeran, teman-teman. Ya, gimana, Bang Punggawa? Sama, Oten juga pakai kacamata itu. Cuman saya yang pakai kacamata. Ini memang gaya saya. Ya, silakan. Lebih bagus pakai kacamata daripada masker. Kalau masker ngomongnya udaranya kan mulutnya ketutup. Udah berapa nih kalau kita terkumpul? Sudah bisa beli rumah kah di Belanda? Belum. Masih jauh, belum. Belum ya? Belum ada ini ya? Belum. Sudah berapa yang terkumpul? Masih jauh. Kalau di Konoha, seandainya boleh berdebat di Konoha, nggak perlu ada saya ada rumah sendiri ada, nggak perlu. Masalahnya kalau di Konoha kalian grebek, kalian akan datang dengan massa, kalian akan melakukan persekusi, dan kalian akan bawa polisi untuk mengatakan ini penista agama, bener gak? Mudahnya dibodohi bukan Kristen ya sama orang yang bukan Kristen yang sudah jelas-jelas ngaku. Ketika ada orang Kristen, satu-satu bicara, nanti Anda saya kasih waktu bicara. Dengar. Ketika orang Islam bahas agama Kristen, seperti yang dilakukan Abdul Somad, Zakir Naik, bahkan Zakir Naik itu dikawal polisi. Dia undang tuh. Ada 40.000 orang yang nonton itu. Yang dibahas Bible. Tahu nggak? Tahu nggak? Kok diam begitu? Mau dikawal juga, mau juga. Anda mau juga, tahu? Anda mau juga. Dikawal masuk penjara. Mana ada Muslim berani, Bang? Apa ada Muslim yang berani kalau ada orang Kristen di atas podium Gelora Bung Karno bahas Bible? Bahas Quran. Iya, kalau Anda mau juga bisa juga kalau mau. Itu namanya cari perkara. Kalau ada orang Kristen bahas Bible, di atas ada orang Kristen bahas Quran di atas podium. Sedangkan Gilbert Lumoindong saja, dia cuma nggak bahas Quran, dia cuma niru gerakan sholat begini. Udah dipanggil sama MUI. Lihat juga videonya. Dia kan membahas persepuluhan. Ya, dengan 2,5. Katanya 5 waktu. Dengan per minggu. Kan kita lihat. Nah, ternyata beliau juga mengakui dia salah. Dia juga minta maaf. Salah karena didesak. Karena takut. Ya, gimana? Nih, saya kasih Anda gambarnya nih, Bang. Biar kita enak nih kalau ngobrol kita pakai data. Jangan asal ngomong, ya kan? Enaknya kita ngobrol pakai data, bener nggak? Data gimana lagi? Nih, saya kasih contoh. Nih. Aduh, sebentar. Ini gambarnya nggak penuh. Gambarnya terlalu besar. Sebentar, saya kasih contoh ya. Pelan-pelan, Bang, kita bahas ya. Ini contoh-contoh apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita nih. Nih, ini Zakir Naik ketika dia bahas agama Kristen nih. Dia datang ke Indonesia bahas agama Kristen. Yang nyambut Wapres. Tahu nggak? Nggak apa-apa, Anda juga bisa kalau mau.
Bahas agama Kristen? Bahas agama Islam? Itu bisa juga kalau Anda mau. Bukan nggak bisa, bisa aja. Sampaikan Pak Presiden. Bagaimana saya mau bahas agama Islam? Nanti yang ada, mau saya puterin videonya? Mau saya puterin videonya? Iya. Video kamu juga ada ini yang ngaku Yesus bukan Tuhan. Mereka yang nyata. Kamu sudah ngaku Yesus bukan Tuhan. Sekarang minta-minta kolektif sama orang Kristen. Anda Mengaku kan Yesus Kristen. bukan Tuhan. Maksudnya Yesus bukan Tuhan gimana? Di video Anda itu kan apa perlu saya Maksudnya ditayangkan bagaimana Yesus bukan Tuhan? Saya diskusi Anda dengan sudah siapa? mengatakan, Yesus bukan Tuhan. Iya, saya diskusi dengan Itu adalah siapa? Tuhan. Iya, dengan nandar dengan siapa lah saya lagi. Kenapa nandarnya nggak kau suruh sini? Dulu Anda mengakui Ustaz Nandar apa sekarang Kenapa kan nandarnya tidak kau suruh sini? Enggak usah. Kau yang Ya, enggak mau. nggak usah gimana? Orang mau pergi kemana kau? Ustaz Yusuf iya aja kau turunin. Coba. PC turunin. Kapan dia saya turunin? Kemarin ini berapa Nah, yang ini lalu malah kan bahas itu. lari kemana? Mau mengalihkan topik nih? Mau mengalihkan tema? Topik. Mau mengalihkan Kamu kan tema? bicara itu. Enggak mau. Enggak ada. Dah, sekarang itu. begini. Punggawa. Kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, kenapa orang Islam ngamuk, marah, bahkan ngancam? Saya leher darah Bahasnya muhalal. bahas Kenapa? gimana? Gimana? Ya kalau seperti Saifuddin itu yang kabur seperti kamu yang wajar aja kamu kan Oke, Kristen. baik. Kenapa kamu bisa mengatakan bahwa halal darah saya? Kenapa? Orang yang menghujat Oke, di mana menghujatnya? Dengar teman-teman ya, rekam teman-teman ya. Kalau sempat ada orang Islam yang bisa membuktikan saya menghujat, saya sendiri yang terjun dari Monas. Ayo, silakan. Di mana saya menghujatnya? Di mana? Anda membuat framing rob itu kan sudah bagian daripada peralihan Baik. ini kan. Baik. Anda mau cari sendiri. Anda Baik. mau cari sendiri. Pelan-pelan ya. Kami- Saya tanggapi Anda dengan serius nih, Punggawa. Kita diskusi. Muhammad itu Rob, saya atau umat muslim lawan debat saya? Anda yang membuat framing itu, tetapi kan Anda juga tahu. Anda yang membuat framing itu, rob itu kan. Oh, apa sih framing itu? Apa framing itu? Anda membuat satu narasi bahwa rob itu adalah sama dengan Tuhan. Jadi Oke, Anda baik. dulu- Baik. Sekarang begini. Apakah yang mengakui bahwa Muhammad itu Rob, saya atau lawan debat saya? Tolong ya, tolong nih. Anda dengarkan. Apakah saya atau lawan debat saya? Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Oke, itu satu. Itu dia mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Nih, dua. Iya bagi yang Apakah paham. Muhammad itu Rob? Iya, Oke, apakah Aminah Muslim? muslim. Oke, apakah Aminah menggendong Muhammad? Iya. Berarti ibunya menggendong Robnya, betul? Ya Robku ku gendong-gendong. Tuh. Loh, gimana? Please, Anda tahu lagu anakku itu sudah nyata. Yesus apa Oke, Anda? baik. Yesus siapa? Kamu akui Yesus nggak siapa? Muhammad itu Robnya umat Muslim? Yesus itu siapa? Sebentar. Kamu akui nggak Muhammad itu Robnya umat Muslim? Kalau Rob dalam artian kapasitas sebagai pemimpin, junjungan, ya, Rob iya. Oke, kamu sudah mengakui Muhammad itu Robnya umat Muslim. Terima kasih. Tuhan. Ya. Tapi Rob ya. Oke, Rob ya. Anda membodohi orang Iya, Kristen. berarti aja, Muhammad itu Kristen. Rob, betul? Oh, sesuai Nah, dengan mulai saklarnya ini. Sebentar. Pelan-pelan. Apakah Muhammad itu adalah Robnya umat Muslim? Saya kan sudah jawab sekarang. Sekarang kan saya yang bertanya lagi kan. Sebentar, kamu pertegas dulu. Kamu muter-muter. Yang muter kamu kok.
Kamu bilang saya yang mengatakan Muhammad itu Robnya umat muslim. Sementara kamu sendiri mengiyakan. Rob Apakah dalam artian Muhammad apa? itu Robnya umat muslim? Orang yang paham tentang pengertian Rob sebenarnya, oke. Oke, Tapi baik. bagi Muhammad itu Robnya umat yang muslim. kurang paham. Gantian Yang bang tidak ngomongnya paham bang. Bang, Daeng, gantian kita Daeng bicaranya. Biar enak kita, oke? Jangan panik iya. gitu loh, jangan panik. Oke? Tidak paham dengan apa yang kamu Oke, ngomong. Daeng, apakah Muhammad itu Robnya umat muslim? Rob apa dulu? Terserah, Rob apa Anda dulu tadi sebagai bilang apa? Anda bilang pemimpin, apa terserah. Rob nggak dia? Lanjutkan. Yang Anda Ya bilang sudah, ya tadi. sudah. Muhammad itu Robnya umat muslim nggak? Rob apa dulu? Terserah Anda. Sebagai apa? Biar Terserah Anda. penonton bisa teredukasi. Ya, terserah Anda. Rob sebagai bukan apa dia. yang Anda maksud? Rob sebagai apa? Robbul Terserah, Alamin kah? terserah. Ya udah sebagai apa? Sebagai apa? Pencipta alam semesta bukan. Kalau Ya, Rob Rob sebagai apa? pencipta alam semesta bukan. Terus Rob sebagai sebagai apa? pencipta alam semesta bukan. Iya, terus Rob sebagai apa? Kalau pengertian Rob dalam hal ini, Rob adalah pemimpin yang seperti Anda katakan, sudah benar. Oke, berarti Muhammad adalah Robnya umat muslim, betul? Ah, Oke. Dia Kalau sudah mengakui ya pengertian- teman-teman ya. Dia sudah mengakui bahwa umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Robnya, betul? Rob dalam kapasitasnya. Itu kan Oke, Anda baik. di situ yang Baik. Baik. Oke, baik. Kita Sekarang jangan begini, main dia kita jangan seperti main apa? terjemahan ya. Kita nggak usah pakai terjemahan. Artinya umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Sekarang Apa buka terjemahan? apa? Coba. Rob apa itu? Coba buka. Katanya Coba, umat bukan umat terjemahan. Sekarang mau diterjemahin. kapasitas Rob sebagai apa? Terserah, jangan diterjemahin pakai bahasa Indonesia. Yang jelas Muhammad kalian jadikan sebagai Rob kalian, betul? Rob apa dulu? Kan begitu. Oke, Pasti kan baik. ada Coba kelanjutan. sekarang buka surat At-Taubah ayat 31. Buka aja situ. Baik, saya bukakan. Surat At-Taubah ayat 31. Di dalam surat At-Taubah ayat 31, nih. At-Taubah 31. Ya. Apa dikatakan di sini? Mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, maksudnya menjadikan rahib-rahib mereka dan alim ulama mereka sebagai Robnya di samping Allah dan Isa putra Maryam. Nah, menurut Al-Quran, ada orang-orang yang menjadikan alim ulamanya, ya kan, rahib-rahibnya sebagai Rob di samping Allah. Dan dikatakan mereka ini musyrik yang nyata, betul? Nah, sementara kalian menjadikan manusia sebagai Rob kalian, bener nggak? Itu kan kamu menggiring ke situ kan. Inilah saya bilang kalian ini nekat yang nyata. Ini kalian ini nekat yang nyata. Anda yang nekat naikkan saya. Sekarang saya bertanya, Yesus Kok- siapa? Ya Siapa lagi kamu? sih gimana sih? Yesus Ini siapa? betul nggak Muhammad Rob kalian? Yesus itu siapa? Gantian dong, kan sudah tadi. Betul nggak Yesus Muhammad siapa? Rob kalian? Kenapa sih takut kamu ditanya? Loh, ini kita belum sampai pada satu kesimpulan. Kenapa kamu standar ganda? Ketika Kenapa standar orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan guru-gurunya, alim ulamanya sebagai Rob, kalian katakan musyrik. Kenapa kalian menjadikan manusia sebagai Rob kalian? Betul? Betul nggak? Hmm. Sementara kamu menjadikan manusia sebagai Robmu, betul? Ya ini penggiringan kamu seperti bilang. Rob dalam Kok terjemahan Ya, sih? berarti bukan. Ya berarti bukan kamu Rob. menjadikan Muhammad sebagai Robmu nggak? Bukan. Apapun itu Nabi Muhammad adalah No. Apa Quran itu bahasa Indonesia? Apakah Kenapa Quran kamu berbahasa Indonesia? persoalanmu?
Kamu Kristen apa Quran bahasa sebenarnya? Indonesia nggak? Katolik atau protes? Kamu Katolik atau protes? Kamu nggak jelas kok. Gimana ini udah masker-maskeran kayak cuma ini keturunannya cuma. Bodoh-bodohin orang Dengar, Kristen Deng. lah. Apakah Quran itu berbahasa Indonesia? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ada nggak di situ kata Tuhan? Allah itu apa? Nah, inilah saya bilang ini nekat nih. Huruf T U H A N di dalam Quran yang bahasa Arab itu ada nggak? Oh nggak ada. Nggak Yang ada. Nggak ada kan? Adanya Rob, betul nggak? Nah, Allah. Kalau yang Nggak, jelas itu Rob. Allah. Yang saya bahas Rob, bukan Allah. Adanya Iya, Rabbul kata Rob, Alamin. betul. Iya, Rabbul Nah, Alamin. kalian menjadikan Muhammad itu sebagai Rob itu, betul nggak? Sejak kapan? Nah, sekarang on off. Saklar udah mati. Udah ada saklar. Sejak kapan? Sejak kapan? Barusan Saya tadi yang kamu bilang mesti Muhammad tahu. Rob nggak? Muhammad itu adalah nabi, Rasulullah. Beda Tadi dengan Rob kamu, nggak Nabi tadi? Tadi Rob nggak? yang dianggap Tuhan. Tadi gitu, Rob coba. nggak dia tadi kamu bilang? Apa? Tadi Rob enggak. nggak dia? Rob dalam pengertian apa? Bukan lah. Terserah Bukan. pengertiannya, nggak usah terjemahan. Robnya dalam bahasa Arab Rob nggak? Bukan. Kalau Rob yang seperti yang Bukan sekarang. Udah saya bilang mereka ini Muhammad itu Rob ada saklarnya. Ada saklarnya. Kadang-kadang on, kadang-kadang off, on off, on off. mungkin ya. Jangan cuma bertanya, mau juga ditanya. Oke, sekarang kesimpulan aja, kesimpulan. Kenapa kesimpulan? Saya mau kamu dengan tegas mengakui Muhammad adalah Robnya umat Muslim, bilang. Kamu itu yang muter begini, Dis. Kamu udah kau di bawah. Udah kau tidur di bawah sana. Muter-muter ditanya Muhammad Rob atau enggak. Ini loh. Ini. Kalau kamu mau tegas seperti Daman ini, nih, kamu bilang saya yang mengatakan, itu umat Muslim yang bilang, kok saya? Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, dua, Robmu dua. Ya. Kencing manusia aja jorok, apalagi kencingnya hewan. Betul nggak? Ya, tapi kan kita nggak tahu di zaman dulu itu. Kan itu udah berapa Emang ribu tahun, emang hewannya ontanya sudah evolusi. Dulu onta bersih, sekarang onta nggak bersih gitu. Ini nekat yang nyata ini abang ini. Coba pikirin bang dengan akal sehat. Yang namanya kencing atau urin itu adalah sisa pembuangan dari tubuh kita yang berupa racun atau sampah, betul? Ya, betul lah. Nah, itu dibuang oleh badan kita ataupun hewan juga. Nah, Ya. coba secara nalar akal sehat, itu benda najis, benar? Ya. Hewan saja, hewan itu nggak minum kencingnya. Hewan. Nah, ini manusia disuruh minum kencingnya hewan itu. Sekarang saya tanya, apakah yang seperti itu bagus atau jelek? Ya, itu bagus di masanya, jelek di masa yang depan. Bagus di masanya, jelek yang berarti sekarang nggak patut ditiru. Ya, itu sekarang nggak patut lah, kan sekarang udah zaman canggih ya. Oke, tidak patut ditiru. Padahal di dalam diri Muhammad itu ada suri tauladan, ada contoh panutan bagi umat manusia, bener nggak? Ya. Artinya apa yang diajarkan oleh Muhammad itu akan menjadi contoh bagi generasi-generasi sepanjang abad, betul? Betul loh. Terus bagaimana Anda meyakini bahwa Muhammad itu suri tauladan, sementara sekarang Anda meyakini bahwa sekarang nggak patut dicontoh? Ya kan dengan seiringnya berkembangnya zaman. Itu kan mungkin di zaman dulu nggak ada obat, ya terpaksa harus diminum. Kan begitu. Oke, ya bagusan ngikutin kafir atau ngikutin umat muslim, Muhammad? Lebih bagus mana? Dalam segi hal apa? Dalam segala hal. Dalam segala hal, baik buruk atau tidak. Bang,
Menurut Al-Quran, barang siapa yang memutuskan perkara berdasarkan apa yang bukan diturunkan Allah, mereka itu orang-orang yang zalim, betul? Orang-orang yang kafir, betul? Ya, Jadi umat muslim harus memutuskan sesuatu berdasarkan apa? berdasarkan Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kita harus sabar teman-teman, karena orang Islam itu memang mereka nggak ngerti agama Islam. Saya sudah bilang berkali-kali, mereka tidak mengerti apa itu Islam. Itulah kenapa mereka masih Islam. Nih, ya gini. Menurut Al-Quran, umat harus memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Betul atau salah? ya betul loh. Oke, apa yang diturunkan Allah? Supaya mengikuti Muhammad, benar? Ya. Supaya mencontoh Muhammad, benar? Menjadikan dia suri tauladan, betul? Ya, Nah, betul loh. kalau orang sakit, orang demam, tidak enak badan, meriang, apa yang harus dilakukan menurut saran dari Muhammad? Minum pipis. Ya mungkin itu kan yang saya bilangin dulu tadi. Nah, kan? Zaman Minum dulu. pipis onta. Gimana sih? Ya mungkin di zaman dulu. Loh, emang Oke, sekarang saya tanya, Muhammad nyuruh sholat zaman kapan? Kapan Muhammad menyuruh sholat? Zaman dulu atau zaman sekarang? Ya kan itu dalam beda hal loh. Itu buat istilahnya itu buat ya. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad nyuruh orang masuk kamar mandi pakai kaki kiri zaman kapan itu? Ya zaman dulu. Zaman dulu. Kenapa Anda nggak bilang zaman dulu? Itu kan zaman dulu. Kamu nggak bilang gitu. Itu kan masuk kamar mandi itu kan beda zaman dulu. Coba abang bedakan dulu lah. Inilah Kan beda hal giliran yang nggak enak bilang zaman dulu. dalam beda itu kan beda hal, Bang. Oke Itu nih, buat sekarang. obat. Yang Sekarang Islam bilang gini. itu kan buat Oke, Ya. ada nggak zaman sekarang muslim-muslim yang minum kencing onta? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Makanya saya bilang pantas masih Islam. Baik, sebentar. Kalau Anda mengatakan zaman sekarang tidak ada umat muslim yang minum kencing onta, saya ini. Makanya Bang, kalau nonton TikTok jangan lihat ngadu ayam. Nih, tonton Edis TV biar ada pengetahuan. Nih ya. Saya Ya. perbesar dulu volumenya. Nih. Nih, itu satu ya. Kemudian lagi Ya. nih, bukan satu Bang, bukan satu. Nih, lihat ini. Nih. Oh sebentar, sebentar. Ini lempar-lempar batu, sebentar. Banyak muslim minum kencing onta. Waduh, ini abang ini ketinggalan zaman. Muslim yang datang ke Arab minumin air kencing onta itu sangat banyak. Jumlahnya bukan 1, 2. Banyak sekali. Nih, biar saya kasih contoh-contoh yang lain. Muslim-muslim yang minum air kencing onta ke Arab. Ya. Bentar. Nih, saya kasih saja di sini ya. Minum kencing onta. Bentar. Muslim yang minum kencing onta. Ini ada kita kedatangan muslim yang baru yang nggak tahu apa-apa teman-teman ya. Nih. Kelihatan ini? Kelihatan? Ya. Ini juga minum kencing onta. Nih. Ini jamaah nih Bang, Islam dari Indo. Datang ke Arab Saudi. Sampai di Arab Saudi minumin pipis onta. Ini ilmu agamanya jauh lebih tinggi daripada Anda.
Minumin pipis onta nih ini, lihat nih. Inilah akibat ngikutin sunnah Rasul, mengikuti ajaran Muhammad. Tuh, minum, gelek gelek gelek. Wah, mantap, soda alami. Ya kan? Tuh. Ya. Soda alami, Bang. Alami itu, natural. Betul. Nah, atau Anda perlu mendengar Ustadz yang ngomong tentang masalah kencing onta. Ya, nih. Itu sunnah, Bang, sunnah. Sunnah minum kencing onta. Nih. Sebentar ya. Ini kita harus pelan-pelan, teman-teman. Nih. Apa kata Pak Ustadz tentang minum air kencing onta? Ya. Biar teman-teman mengerti. Nih. Apakah minum air kencing onta itu adalah sunnah Nabi? Perhatikan. Kita akan putarkan. Banyak ini teman-teman yang sudah pada dihapus nih videonya. Meminum air kencing onta. Nih, sebentar ya. Nih, biar abang dengar langsung. Oh, sebentar. Ini malah anu. Ustadznya langsung. Nah ini dia. Hook nih, sebentar ya Bang ya. Ya. Nih sebentar ya ini ada pertanyaan dari Muslim kepada Ustadz. Jadi tidak ada kandungan air kalau kecuali sedikit sekali, gitu kan? Oh kita ulang. Air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar, hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Sebenarnya ulama mungkin mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan? Dan dijadikan sebagai obat, dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain? Tidak najis. Sudah mengerti ajaran agama Islam yang Anda imani selama ini? Ya. Iya, itulah ajaran agama Islam. Harganya konon katanya berapa itu? 40 real atau berapa gitu. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar katanya nggak tahu juga ya, mungkin 80.000 per botol. Ya mungkin itu ada buat obat gitu. Iya, makanya Saya juga nggak kalau tahu. umat muslim sakit, tidak enak badan, sesuai anjuran Nabi, minum pipis onta, benar? Ya. Iya. Terus di mana saya pernah fitnah ketika saya mengemukakan apa-apa tentang agama Islam di channel ini? Nggak pernah Bang saya fitnah. Kalau ada saya pernah fitnah, saya terjun dari Monas, sudah saya bilang. Ya Tidak mungkin ada pernah saya benarnya, fitnah. cuma cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya Sabang itu gimana? Seolah-olah mempertambah ke suasana lah buat umat Islam dan Kristen gitu. Mempertambah apa? Sementara Ya, buat Memperkeruh permusuhan. gimana? Giliran yang muslim ngomong tentang agama Kristen, dakwah. Giliran ditanggapi memperkeruh suasana, ini gimana? Maksudnya Kristen nonton doang gitu. Kalau ada muslim bahas agama orang, kami nonton doang Kan gini gitu. Yang ajaran Yesus gimana? Ajaran Yesus banyak, ajaran Yesus. Salah satunya adalah supaya Kasihilah kan. ini Yesus orang yang bentuk mengasihi. saya mengasihi Anda. Bang, saya kasih contoh. Kalau ada anak kecil, Ya. dia main mainan api, atau dia main di tepi jurang. Ketika saya memarahi dia supaya jangan dia main di tepi jurang, itu bentuk mengasihi apa bentuk menyakiti hati dia? Ya mengasihi. Iya. Ini pun bentuk saya mengasihi Anda supaya Anda tidak berada di jalan yang gila. Sekarang saya tanya, menurut akal sehat Anda, minum air kencing hewan itu ajaran sehat atau enggak? Menurut akal sehat Anda, nggak usah ngomongin iman. Akal nurani Anda, akal sehat. Minum Ya, air kan- kencing hewan itu sehat nggak? Ya saya nggak tahu kasihatnya itu apa, buat apa kan kita nggak tahu.
Khasiatnya bikin orang muntah. Tadi kan sudah kita nonton. Khasiatnya membuat orang jadi muntah. Coba, menurut akal, logika sehat Anda nih, saya pengen kita ngobrol pakai akal sehat. Apakah itu ajaran yang sehat? Minum air kencing hewan? Tidak. Tidak sehat, Bang. Makanya saya bilang, Bang, ketika Anda punya Nabi Isa, punya Nabi Muhammad, punya Nabi, terserah, Bang, terserah. Nggak masalah kami. Mau Anda jungkir balik pun nggak masalah. Tapi ketika Anda sudah mulai mengatakan bahwa Yesus kami menubuatkan akan datang Nabi nanti yang membenarkan, Nabi yang akan menyelamatkan manusia namanya Muhammad. Nah, saya bersuara. Apa suara saya? Jangan bilang begitulah Muslim. Kamu bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad. Kenapa? Kelakuan Muhammad nyuruh minum kencing hewan kok. Membawa-bawa Yesus kami. Nggak boleh. Itu namanya menempelkan kotoran sampah kepada Yesus kami. Jangan. Jadilah nabimu sendiri aja. Jangan ditempel-tempelin dengan Yesus kami. Itu baru satu, belum yang lain-lain. Coba misalnya Muhammad menikahi anak di bawah umur, tahu nggak? Ya, itu tahu. Coba menurut akal sehat Anda, orang yang berumur 50 tahun lebih menikahi anak umur 6 tahun, apakah itu baik? Tidak. Tidak baik. Coba orang yang kena sihir. Muhammad tuh pernah kena sihir, benar? Ya, benar. Iya, sihir itu dari mana? Dari Yahudi. Dari setan, bener nggak? Iya, setan. Nah, sihir itu dari setan. Artinya Muhammad kena pengaruh setan nggak? Iya. Iya. Makanya Bang, jangan tempel-tempelin Muhammad sama Yesus kami. Biarlah kalian ngurus Muhammad sendiri. Ya, kami mengimani Muhammad kami mengimani Isa kami. Nah, silahkan. Kalau ditempel-tempelin sama Yesus, nanti kami akan menjawab. Contoh gini loh Bang, contoh. Ya. Ada kemarin yang lagi viral tuh, siapa namanya? Gufron, tahu kan? Mama Gufron, tahu? Ya. Nah, dengan kelakuannya Mama Gufron yang sedemikian rupa, coba ditempel-tempelin dengan Muhammad. Kalian merasa harus mengklarifikasi nggak? Iya sih, ya. Iya, harus klarifikasi. Kenapa kalian tempel-tempelkan Gufron kalian dengan Rasulullah? Kan kalian bilang begitu, wajar lah. Karena kalian tidak suka ada seorang Gufron membawa-bawa nama Muhammad. Nah, begitu juga kami orang Kristen, Bang. Jangan tempel-tempelin Muhammad kalian dengan Yesus kami. Nah, kalau sedemikian adanya, maka kita akan damai. Uruslah agama kamu, kami urus agama kami, gitu. Nah, ini ustadz kalian kerjanya nempel-nempelin Islam ke Kristen. Abdul Somad, mau lihat Abdul Somad bahas-bahas Ya, Bible tahu, kami. tahu. Iya, di dalam Ulangan 18 ayat 18 katanya menubuatkan tentang Muhammad. Giliran dijawab dibilang bukan, marah, sakit hati. Gitu Ya, loh Bang. Intinya benar sih, ya. saya itu nggak jelek-jelekan loh. Saya itu nggak ini. Intinya saya itu hanya ngomong ini loh ajaran agama Islam kalian. Ini ajaran Islam kalian tuh kayak begini. Jangan ditempel-tempelin ke Kristen kami. Cukup seperti itu saja. Masa iya Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad? Gitu loh Bang. Contoh, ini Anda misalnya Anda baik-baik di rumah. Anda baik-baik Ya. di rumah nih. Terus ada tetangga sebelah. Tetangga sebelah misalnya nyolong ayam. Terus dibilang, saya disuruh Ahmad katanya. Ahmad membenarkan saya. Loh, Anda pasti protes, bener nggak? Apa hubungannya saya dengan kamu? Pasti gitu kan?
Ya. Iya. Kenapa Anda yang maling ayam, Anda yang jelek-jelek, jadi Anda ngikut-ngikutin saya? Pasti Anda begitu. Gitu loh Bang. Intinya seperti itu kok. Yang saya inginkan tuh apa? Pihak Muslim, Abdul Somad, Juma, Dondi, dan kawan-kawan, bahaslah agama kalian sendiri. Gitu, betul? Ya betul Om. Iya. Tapi semenjak si abang viral ya, Mm-mm. semenjak si abang viral, Mm-mm. itu jadi Islam sama Muslim itu ya gimana ya? Jadi ya nggak kayak dulu lah. Kalau Loh. dulu mah ya saya aja masih deket. Teman saya juga yang Islam banyak. Di kampung Iya, saya. karena dulu orang Islam nggak pernah dijawab. Zaman dulu Bang, orang Islam yang bahas agama Kristen terus. Betul nggak? Ya, Iya, sampai Roma Irama aja bikin lagu. Hai manusia, katakan, mengapa kau tuhankan manusia? Itu kan lagunya Roma Irama Bang, betul nggak? ya betul. Ada lagunya. Sebenarnya saya tahu Bang, lagu itu menyindir orang Kristen. Bayangkan berapa puluh tahun Roma Irama bikin lagu begitu. Mau dengar lagu lagi bikinan orang Islam. Apa Allah tega? Tahu pernah dengar lagu itu? Nggak pernah. Itu orang Islam semua, Bang. Mana ada polisi mengusut siapa pembuat lagu itu? Nggak ada. Nggak ada. Itu lagu sudah saya dengar lama, Bang. 2012 sudah saya dengar lagu itu. Itu lagu itu jelek-jelekin semua Tuhan orang agama yang diakui di Indonesia kecuali Tuhannya agama Islam, nggak dibahas di situ. Iya, itu orang Kristen tuh Bang sudah diam begitu lama. Nih ya. Ini lagunya Muslim ini. Ini Muslim yang bikin ini. Saya pastikan Muslim. Karena apa? Karena satu, pelakunya tidak diketahui. Kalau nggak ditangkap polisi pasti Muslim. Soalnya kalau ditangkap polisi pasti Kristen. Nih, Iya. ini lagunya nih. Ini lagunya Muslim. Ya itu udah lama, punya udah Tuhan lama. dan sampai saat ini masih percaya akan adanya Tuhan. Dengerin lagu gue. Siapin aja kuping. Panas-panas ke kuping. Yuk Pak. Apa lu tega sama Tuhan yang gak pakai baju? Dingin dong. Nih, biar Muslim dengar nih. Nih. Masuk angin. Apa lu tega sama Tuhan yang cuma pakai kolor? Gak malu tuh. Kayak lagi lah dong. Apa lu benar-benar tega sama Tuhan yang nempel di salib? Udah gak pakai baju, cuma pakai kolor, kayak di film-film porno. Kalau Muslim bikin lagu begitu itu kan dakwah Bang. Nggak ada polisi, mana ada polisi. Kalau pelakunya tidak diketahui artinya Muslim. Gimana? Nah, ketika dijawab langsung Islamnya sakit hati, marah, ngamuk. Jangan begitu Bang, pelajari dulu nih asal usulnya gimana sih jalan ceritanya kok ada nih orang Kristen bahas agama Islam. Orang Kristen tuh Bang nggak tertarik sama sekali Bang bahas agama Islam tuh, beneran. Datang ke gereja, sebut nama Allah, bubar gereja Bang, bubar. Iya, gitu loh. Jadi abang tuh jangan langsung ngerasa saya sekarang hubungan, enggak, ada asal usulnya Bang, introspeksi dulu gitu loh.
Banyak bang, belum lagi lagu Roma Irama. Jangan kau tuhankan manusia. Nah semua lagu-lagu ini argumen-argumennya Islam, fitnah atau ejekan-ejekan Islam itu saya balikin lagi. Saya balikin lagi dengan orang Islam. Contoh, masalah jangan kau tuhankan manusia, saya balikin. Jangan kau tuhankan Muhammad. Ya kan? Dibilang orang Kristen katanya menuhankan mayat dalam kubur. Sudah diakui Muslim yang menuhankan mayat tuh orang Islam. Bang, orang Kristen melakukan ritual nggak di gereja? Nyanyi-nyanyi, memuji-muji Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Betul kan? Ya. Orang Islam melakukan hal yang sama nggak? Tidak. Nggak gimana? Orang Islam melakukan ritual yang sama. Ya Rasulullah. Itu sholawat. Ya Itu sama sholawat. kan, manggil-manggil, betul nggak? Betul nggak bang? Orang Islam sering ngejek-ngejek. Orang Kristen itu ya, ibadahnya seminggu sekali udah gitu joget-joget. Betul nggak? Sering denger itu nggak? Sering denger celotehan itu nggak? Cuma satu dua, nggak terlalu. Banyak bang. Nih, saya kasih contoh ya bang ya. Nih, ini bagaimana ketika umat Muslim mengejek orang Kristen debat diskusinya ibadahnya joget-joget. Saya kasih tunjuk bagaimana orang Islam. Nih, ini orang Islam nih bang. Nih. Oh, sekaligus saya promo ya. Ada satu konten kreator ya. Ini konten kreator ini dia sering mengambil sebentar. Ini satu konten kreator ini sering mengambil konten saya dan konten-konten yang lain, tapi dia bagus sekali. Saya acung jempol. Nih. Nih ya. Ini salah satu konten kreator yang saya suka nih. Makanya teman-teman harus seperti ini nih. Ini uploadannya dia nih. Nama channelnya itu Immanuel. Saya senang dengan channel ini karena dia pinter menguploadnya dan ininya. Sebentar ya, biar kalian nonton sendiri nih. Contoh ya, lihat nih. Sabar. Ini ketika membahas agama yang saya ini kan. Aduh, di mana ya? Saya nonton tadi ini. Tapi di mana ininya? Bentar, sabar ya. Kemana ini? Masalah nyanyi-nyanyi itu. Waduh, hilang. Hilang uploadannya. Ya masalah nyanyi-nyanyi itu bang. Ya. Ketika kami nyanyi-nyanyi di gereja. Apa ini bukan? Oh bukan ini. Ya intinya saya nonton lah. Gak tahu kok hilang kontennya. Itu bagus tuh dia. Maksudnya kayak gitu. Jadi ketika kami nyanyi-nyanyi di gereja, panggil-panggil Yesus, kalian pun manggil-manggil Muhammad. Ya kan? Ya. Dan banyak hal-hal lain. Ini oh. Gimana? Siabang Islam pernah Islam apa dari kecil Kristen oh? Nggak pernah. Dan tidak mungkin saya jadi Islam walaupun dalam 1 detik. Tidak pernah bang saya jadi Islam. Berarti siabang Kristen dari lahir. Terus saya pernah lihat no, video siabang pakai topi. Siabang bilang tidak ada Islam yang bisa mengetahui Al-Quran lebih dalam, kata siabang gitu. Oh, memang faktanya tidak ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam Tapi daripada siapa? saya. Pakai topi, pakai peci. Topi dari mana? Peci dari mana? Coba nih, dengar. Selama kita ngobrol ini, apa Anda akui nggak pengetahuan Islam saya lebih dalam daripada Anda? Ya. Iya, makanya saya bilang benar, tidak ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Buktinya apa? Setiap Muslim naik ke sini selalu pengetahuan Islamnya lebih ngerti saya terus daripada dia. Yang video yang siabang bilang itu Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, lebih tepatnya Tuan. Baik, saya jawab ya. Jadi begini bang,
Itu video panjang yang diedit-edit. Jadi Bang ya, saya sudah pernah mengatakan bahwa kata Tuhan itu sebenarnya kata yang sama dengan kata Tuhan. Sama itu. Tetapi orang zaman sekarang itu sudah membedakan dua kata itu. Sehingga satu kata saja yang Tuhan kepada sesuatu tertentu dan Tuhan kepada sesuatu tertentu. Padahal kata itu sama. Dan itu juga harus diterapkan kepada semua. Kepada Allah juga. Sudah pernah saya bahas juga itu. Bagaimana Allah itu adalah Rob. Dan Rob itu sebenarnya Tuhan. Berarti itu video editan, no? Makanya saya kan sudah bilang, kalau bukan saya yang upload, nggak usah lagi jadi dibahas-bahas. Harus saya yang upload. Kalau video tentang saya yang upload dong. Baru fair gitu. Atau setidak-tidaknya video panjangnya. Begitu. Oke lah. Gimana sekarang? Setelah Anda tahu akar permasalahannya, setelah Anda tahu jalan ceritanya, bagaimana sekarang? Kalau seperti ada kata lagu tadi itu, apa lo tega itu kan punya Tuhan begini-begini. Kalau saya balas, apa lo tega punya Rob yang ada di kuburan? Gimana? Apa lo tega punya Rob yang diracun wanita Wahyudi? Itu gimana? Terakhir Bang, ejekan orang Kristen itu, ejekan orang Islam kepada Kristen itu yang dipelopori oleh Juma. Tahu ejekannya gimana? Nggak tahu. Anakku, Tuhanku, itu tahu? Tahu ejekannya dia kayak begitu? Belum lihat saya. Nah, gini, dia bertanya kan, Yesus Tuhan nggak? Ya, katanya. Maria ibunya? Ya. Maria gendong Yesus nggak? Iya. Berarti Maria nyanyi anakku Tuhanku gitu. Betul. Nah itu sudah saya jawab juga. Nah cuman dia ngomong begitu ngomong sendiri. Kalau saya ngomong begitu nggak sembarangan. Karena saya sebentar ya. Kalau saya Bang ya bilang seperti itu sebentar. Ini saya harus cari-cari ini akun-akunnya nih. Ketika saya diskusi, saya tidak asal-asal ngomong sendiri. Tapi saya membuktikan dengan cara menghadirkan muslimnya langsung. Lihat nih. Dijawab dulu, dia jawab, apakah Muhammad itu Rob? Iya. Oke, apakah Aminah muslim? Muslim. Oke, apakah Aminah menggendong Muhammad? Iya. Berarti ibunya menggendong Robnya, betul? Ya Robku ku gendong-gendong. Kami menuhankan Nabi Muhammad, bukan kayak kalian menuhankan tiga Tuhan. Jadi masalahnya gimana? Ya Anda bisa tonton sendiri itu nanti. Di beranda saya, lihat sendiri, cek sendiri. Jadi umat muslim yang pakar-pakarnya, yang ahli-ahlinya mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya. Betul? Ya. Apakah Anda mengakui Muhammad itu Robnya umat muslim? Rob, ya Rob. Muhammad punya ibu namanya Aminah, betul? Ya. Nah Aminah menggendong Muhammad nggak? Ya. Berarti Robnya umat muslim digendong oleh Aminah, betul nggak? Ya. Iya, berarti saya juga bisa nyanyi anakku yang adalah Robku, betul kan? Iya. Jadi Aminah menyusui Muhammad nggak? Ya. Berarti ibunya menyusui Robnya, betul? Ya. Wah. Makanya Bang, ejekan yang kalian ejekkan kepada Kristen balik kepada kalian sendiri. Ketika kalian mengejek, ada Tuhan netek katanya. Loh, ini ada Rob netek. Muhammad itu Rob nggak?
Ya Rob. Dia netek nggak sama Aminah? Ya. Netek, Rob kalian netek. Gitu loh. Jadi saya itu cuman bilang bagaimana, wahai muslim, kalau kalian tuh mau ngejekin Kristen, ingat nanti balik ke kalian sendiri. Dan kalau balik kalian jangan marah. Lapor polisi. Begitu Bang Ahmad. Apa sih yang tidak balik ke kalian coba? Ketika kalian mengatakan sesuatu kepada Kristen, ingat akan balik lagi kepada kalian. Dan kalau balik kepada kalian, tolong kalian jangan panik, gelagapan. Lapor polisi, jangan gitu. Masa cuman kalian yang boleh ngomong, jangan tuhankan manusia. Apa cuman Islam yang boleh ngomong gitu? Saya juga boleh ngomong, jangan tuhanin Muhammad. Iya kan? Kalau kalian bilang stop menuhankan Yesus, saya balikin stop menuhankan Muhammad. Kalau kalian mengejek ada Tuhan netek, saya bilang ini ada Rob netek. Ada Rob netek, nama siapa nama Rob yang netek? Muhammad. Iya loh. Bahkan Muhammad itu sudah ada sebelum Adam. Tahu nggak Muhammad sudah ada sebelum Adam? Ya, tahu. Iya. Muhammad tuh sudah ada sebelum Adam. Nih, biar ini banyak muslim nggak tahu ini karena memang unyu-unyu, Bang unyu-unyu. Nih, saya kasih contoh-contoh ya. Saya kasih contoh-contoh nih. Apakah benar Muhammad itu sudah ada sebelum Adam? Nih, dengerin. Kalian tanya nanti sama Abdul Somad. Perhatikan. Ternyata Nabi Adam minta ampun sama Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah nanya bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah ya Allah, fanafakhta fi ruhi. Lalu kau tiupkan roh ke dalam tanah itu. Farafa'tu ra'si. Lalu ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Muhammad bersanding dengan namamu. Aku tidak tahu dia siapa. Aku tidak tahu dia makhluk apa. Tapi rasanya tidak mungkin namanya bisa dekat dengan namamu. Kecuali dia punya kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, jelas. Jadi Muhammad itu namanya sudah tertulis di arsy bersama dengan nama Allah. Nah, kemudian pada abad ke-7 Muhammad itu menjadi manusia. Dan kalian sudah mengakui dia itu adalah Rabb kalian. Nah, waktu menjadi manusia, betul nggak dia netek sama Aminah? Ya, betul. Iya, artinya ada Rabb yang netek, betul nggak? Iya, Rob kalian. Gitu loh. Jadi cobalah, marilah kita itu saling memahami, mengerti satu sama lain. Biar kalian yang muslim-muslim jangan ngejek. Gitu loh. Ketika kalian nanti ngejek, nanti dibalikin ke kalian. Kalian mewek nangis, lapor polisi. Mana? Begitu. Oke Bang? Ya Bang, siap. Ya, jadi intinya itu kok Bang yang mau saya sampaikan. Intinya percayalah bahwa saya orang-orang Kristen tuh mengasihi sesama manusia. Kami hanya meluruskan, kami hanya menjawab apa yang kalian tuduhkan kepada iman kami. Gitu Bang. Gitu Bang ya? Ya Bang, siap. Oke. Makasih Bang Ahmad. Selamat malam. Terima kasih ya Bang ya. Makasih. Ya, Bang. Oke, terima kasih Bang Ahmad. Saya turunkan ya. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan salah sangka bahwa saya ini mengadakan acara begini ini cari-cari masalah, cari-cari perkara. Enggak. Saya itu nanggapin orang-orang Islam.
Cobalah pikir, memang masa orang Islam aja yang boleh jangan kau Tuhankan manusia. Masa saya nggak boleh ngomong jangan kau Tuhankan manusia? Saya juga boleh ngomong sama orang Muslim, Muslim jangan kau Tuhankan manusia. Enak aja masa cuman Muslim doang ngomong sama saya. Loh, iya. Nih, bentar nih. Biar saya tunjukin lagu-lagunya nih. Kita santai-santai saja ya teman-temannya. Nih. Bagaimana Roma Irama. Nih. Irama. Bentar ya. Kita dengarkan lagunya Roma Irama teman-teman. Kita harus pakai lagu-lagu ya. Sebentar ya. Sabar. Sabar teman-teman. Nih. Musik. Ya ada. Mengapa kau Tuhankan manusia? Tuh kan? Makanya kita jawab lagunya Roma Irama. Jawab, katakan. Nanti dijawab, nanti kalian marah kejian. Yuk, silakan lanjut. Iya, kalau kalian boleh mengatakan begitu, ya kami juga boleh. Kenapa tidak? Jangan menuhankan Muhammad. Yuk, silakan yang muslim-muslim. Yuk, silakan. Hamba yang hina, muslim bang. Gelap bang, gelap. Coba bang, cari tempat yang gak gelap bang. Ini abang senangnya gelap-gelapan aja terus nih. Ya. Panas. Oke. Gila, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Enak dengan diskusi Edis. Iyalah, kalau nggak enak gimana orang senang nonton Edis TV? Yang muslim saja sekarang sudah nggak senang lagi nonton siaran Abdul Somad, udah nggak laku. Gimana? Abdul Somad kalau dia bikin live kajian agama Islam yang nonton mentok-mentok 800 orang, 500 orang, begitu. Nah, umat muslim udah pada pindah ke sini nontonnya. Dengerin kajian Edis TV. Stop Coba. menuhankan. Maksudnya gimana, Mas? Stop menuhankan Muhammad. Iya, maksudnya Iya, gimana kenapa itu? kalian pertuhan Muhammad itu? Enggak, menurut aku enggak. Iya, kan menurut kamu. Kalau menurut Quran iya, gimana? Di mana Ada itu, Mas? ada Quran di situ. Enggak. Enggak Sambil ada, enggak. pantesan kau tidak saja. Kalau tidak ada Al-Quran, bagaimana Anda mau diskusi dengan saya? Bagusan kita bahas harga bawang merah. Nggak usah pakai Quran. Itu di mana ayatnya itu Muhammad jadi Tuhan? Di mananya? Oke, apakah di situ ada Al-Quran? Biar saya tunjukin. Enggak, Mas Edi saja yang itu yang nampak di mana? Coba buka Jelasin. Quran surat Al-Jadziyah nomor 23. Ya coba dibaca, Mas. Oke, menurut Al-Quran ada tidak orang yang menuhankan hawa nafsunya? Hawa nafsu. Belum dapat, Mas. Iya, belajar dulu. Belajar dulu, nanti baru naik sini. Jangan itu. Orang nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Amanah. Ya, selamat malam Bang Amanah. Silahkan nyalakan kamera Anda. Amanah. Ya. Ya, Muslim Bang. Muslim. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera.
Silakan. Gak bisa bang, kenapa? Belum bisa nyalakan kamera? Ya ini nggak bisa. Oh baik, saya Oh, taruh ya di bawah kalau gitu ya. Saya taruh di bawah. Silakan, yuk kita kasih masih undang-undang muslim yang lainnya. Amir Satria, makasih. Teman-teman yang memberikan gift, saya ucapkan terima kasih ya. Teman-teman yang memberikan support berupa gift, saya ucapkan makasih. Ya, Amir. Amir tak dapat membaca. Oh, angin. Dulu kan ada lagunya angin tak dapat membaca. Kalau ini Amir tak dapat membaca. Ya, silakan Amir. Nyalakan kamera. Nggak berani naik bang. Maksudnya? Maksudnya gimana? Nggak berani naik aja, takut. Siapa yang nggak berani naik? Akunya. Ini udah naik, nggak berani naik gimana? Muslim bang? Anu lagi, mental lagi. Oke, kita kasih naik ada Aldeva. Ya, selamat malam saudara Aldeva. Selamat malam kembali, Adis. Ya, Muslim bang? Muslim, gimana kabarnya? Ya, Sehat tadi? kabar baik, sehat, puji Tuhan. Silakan bang, nyalakan kamera bang Aldeva. Ya, kirim kembali dari situ aja bang. Ini susah bang. Oke, saya kirim ya. Saya kirim permintaan dari sini. Silakan. Iya, udah pakai masker. Ya, Gimana, teman-teman Bang ya. Adis? Kalau setahu saya nih, Bang, yang maskeran, yang bikin ruwet hidupnya itu biasanya muslimah. Nah, ini laki-laki sekarang udah cadaran. Emang masalah bang? Ya bukan masalah, artinya itu sudah menunjukkan bahwa Anda sudah malu jadi orang Islam, betul? Lah, yang enggak lah, enggak malu bang. Kenapa Anda masker-maskeran malu? begitu? Kan gak ada kaitan mengenai hal-hal agama masalah masker itu bang. Loh, coba nih, apa ini? Ini kalau bukan muslim ini siapa nih? Saya kasih tunjuk lagi nih. Saya selalu ada datanya sekarang teman-teman. Lihat ya. Ya silakan. Kita sudah bikin galeri kecil-kecilan ya teman-teman ya. Lihat nih. Bagaimana muslim itu memperruwet hidupnya sendiri. Wah, lihat nih. Lihat. Itu enggak ngaruh loh bang. Enggak ngaruh itu bang. Loh sekarang saya tanya, Enggak, apakah ruwet hidupnya kayak ngaruh. begini? Enggak ruwet kok. Nah. Enggak ngaruh juga bang. Loh, gimana coba Itu kalau mau enggak, makan enggak, ruwet kayak enggak. begini? Masuk Enggak, surga enggak gitu. Enggak masuk logis itu. Loh sekarang saya tanya, ini bener nggak ini muslim-muslim ini? Muslim-muslim nggak ini? Bener nggak? Benar, betul. Nah, coba kalau makan kayak begitu ruwet nggak? Nah, kalau masalahmu untuk mengenai makan beda lagi, Bang. Nah, Ya, seperti itu. enggak, saya tanya, ini kalau makan, pas makan ruwet nggak? Enggak ruwet juga. Nggak ruwet. Kalau makan itu, Bang, ada tempatnya. Bang, jangankan dia, yang nonton aja sakit kepala. Bisanya sakit kepala karena si abangnya yang bikin ruwet itu. Iya, Tempatnya bikin- makanya saya bilang yang pakai masker itu adalah kaum wanita, cadaran. Oke, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Yuk. Halo? Jangan macet, Bang. Waduh, sudah macet, saudara-saudara. Halo? Waduh, macet, terpental dia. berat. Yesus. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu berkata
segala nama-nama, jauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga udah lagi ini. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta. Ambil keputusan dan nama Yesus. Jangan lama-lama. Aku perintahkan kau demi nama Yesus.